warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ayu Geospesial. Nah oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu rumah mewah. Yang uniknya itu rumah mewah tersebut diapit oleh sungai beserta dan kuburan teman-teman. Oke, seperti apakah ceritanya, seperti apakah kisahnya, tontonin terus videonya sampai selesai. Nah oke teman-teman, jadi sekarang kita akan memasuki rumah mewah yang ada di area pemakaman. Jadi mungkin ini area untuk masuk ke rumah tersebut. Dan di depan kita terlihat ada sebuah lukisan 3 dimensi. Dan juga ada pohon durian yang baru saja dipanen dan menyisakan 3 buah durian. Barangkali ada yang mau, langsung saja ke sini. Dan kita langsung masuk saja ke rumah tersebut dan akan melihat-lihat di dalam rumah tersebut. Dan kita akan melihat langsung rumah kayu mewah yang ada di area pemakaman. Dan mungkin ini adalah tempat gazebo untuk bersantai, ngopi-ngopi bersama keluarga, rekan ataupun sahabat. Dan ada juga kolam ikan mujair. Di sini juga ada kamar mandi, gudang, dan ini adalah tampak depan dari rumah kayu mewah tersebut. Seperti ini teman-teman, bisa dilihat ini kayu semua ya, kayu. Oke, bisa dilihat juga ini ada taman kolam ikan. Dan ikannya pun lumayan cukup banyak, dan ini ikannya itu ikan buat terapi. Nah ini pintu gerbang depan. Dan kalau mau masuk ataupun keluar langsung ke area pemakaman umum ataupun kuburan. Dan sebelah sini ada tempat budidaya maggot. Ini bisa juga dipakai untuk bersantai anak-anak muda, ngeliwat ataupun sebagainya. Dan bisa kita lihat ini adalah hamparan pemakaman umum yang ada di daerah tersebut. Jadi rumah kayu mewah tersebut ini bertepatan betul di samping pemakaman umum ataupun kuburan. Nah oke teman-teman, kebetulan saya sekarang sudah bersama Pak Lurah. Pak Lurah ini adalah salah satu pemangku wilayah yang berada di blok ini. Nah sekarang saya mau tanya Pak Lurah, kalau boleh tahu dulunya itu sebelum adanya dibangun rumah ini, dulunya itu sih area apa sih kalau boleh tahu Pak Lurah? Dulunya di sini
area perkebunan yang sudah lama tidak terawat. Di sini yang punya itu dulunya Pauli Sepuh ya. Nah, baru tahun 2023 mungkin baru dibangun sama Pak Haji. Iya. Pak Haji Agus. Pak Haji Agus itu berarti pemilik rumah tersebut ya? Pemilik rumah tersebut. Berarti Pak Haji Agus itu anaknya dari Pak Uli Sepuh. Ya, begitulah. Yang kebetulan Pak Haji Agus juga itu salah rekan Pak Lurah mungkin ya? Ya, rekan kerja gitu. Oh iya. Kerja. Nah kalau boleh tahu lagi Pak Lurah, ini tuh kira-kira dibangunnya membutuhkan waktu berapa lama sih? Ini kan secara rumah ini dibangun kan pakai kayu ya, full kayu semua ya? Full kayu ya. Paling setengah tahun lah. Setengah tahun berarti 6 bulan. 6 bulanan ya baru beres ini. Barangkali Pak Lurah tahu ini tuh kayunya kayu apa sih? Ini kayu jati semua nih. Kayu jati semua. Kayu jati, iya. Kayu jati. Iya. Apa lagi ya? Itu kan di sana kita lihat ada pohon duren, Pak Lurah. Berarti itu pohon duren udah dari lama ya? Udah lama, pohon duren ada 20 tahunan lah. 20 tahunan. Lebih 20 tahunan lebih. Ini durennya manis nggak Pak Lurah kalau boleh tahu? Durennya manis. Semanis apa itu? Semanis madu. Aduh, semanis madu. Ya. Si madu. Oh iya. Oke, mungkin Pak Lurah segitu doang ya untuk pertanyaan saya. Mungkin nanti secara lebih detailnya, lebih lanjutnya saya akan berdiskusi atau berdialog bersama pemilik rumah tersebut, yaitu Bapak Haji Agus. Oke Pak Lurah, terima kasih ya. Oke ya, siap. Terima kasih. Nah oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama pemilik rumah mewah yang ada di area pemakaman umum. Dan kebetulan pemilik tersebut adalah rekan saya juga di rekan pekerjaan. Oke Pak Haji, bisa diperkenalkan terlebih dahulu, barangkali penonton dari saya belum tahu namanya Pak Haji siapa. Mangga Pak Haji. Nama saya Gus Muslim, kebetulan sekarang ini dinas di pemerintahan Desa Kasturi, bagian kasih pelayanan. Kasih pelayanan. Pak Haji, kalau boleh tahu, ini tuh sih dulunya itu sebelum dibangun rumah ini awalnya itu area perkebunan apa sih kalau boleh tahu? Ya, sebetulnya ini sebelumnya ketika Bapak saya Pauli Sepuh ya? Iya, sudah lanjutlah, udah usia lanjut. Dulunya waktu itu dimanfaatin sebagai kolam ikan sambil tempat, mungkin dari beliau kesibukan juga di desa, kalau udah pulang dari desa suka bikin saung-saung kecil. Setelah emang udah lanjut usia, udah sepuh, sudah nggak bisa dirawat lagi dan sempat terlantarkan gitu. Tidak terawat gitu ya. Lama-kelamaan saya juga terinspirasi karena waktu dulu ada saung di sini, tempat beristirahatnya kadang-kadang dari aktivitas kegiatan sehari-hari Bapak. Akhirnya saya juga setelahnya kelihatannya terbengkalai, saya coba berpikir ini juga saya mau memanfaatkan, intinya tempat untuk rihlah lah, nyantai gitu apa gimana. Tapi lama-lama terinspirasi dengan sebuah bangunan dan akhirnya terciptalah bangunan semacam ini. Dan alhamdulillah bangunan ini telah selesai ya, walaupun tidak sesuai tidak sempurna semakin, tapi sesuai ekspektasi gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan segini juga, alhamdulillah kumpul keluarga bisa dimanfaatkan, kumpul dengan keluarga, bahkan saudara-saudara yang tadinya emang ingin sekarang sewaktu-waktu kalau lagi santai pada kumpul, termasuk rekan-rekan mungkin di sini ya. Iya, betul. Karena tadinya juga niat inspirasi saya bahwa ini adalah untuk tempat ini gitu. Niis ya. Nyantai lah. Nyantai. Kalau boleh tahu Pak Haji, ini rumahnya ini konsepnya kayak gimana sih Pak Haji? Jadi emang saya tadinya terinspirasi dengan konsep saung balong gitu ya. Saung balong, pengen punya tempat di atas kolam. Dan akhirnya saya searching ketemulah sebuah gambar yang saya juga tidak terbayangkan seperti ini sebetulnya. Tapi lama-kelamaan enak juga ini kalau di atas
kolam ini. Satu, memanfaatkan lahan yang tadinya kosong, kedua bisa juga dimanfaatkan untuk tempat nyantai, dan ujung-ujungnya ke sini akhirnya tempat tinggal juga kan gitu. Bahkan tempat kumpul keluarga, tempat kumpul rekan-rekan gitu aja. Jadi sebuah inspirasi tadinya tempat dari itulah, pengen ada sebuah tempat memanfaatkan lahan ini untuk tempat istirahat gitu. Alhamdulillah sekarang sudah telah terwujud gitu ya. Kalau boleh tahu Pak Haji, ini pembangunannya ini kisaran berapa lama Pak Haji sampai berdiri seperti ini? Ini kan semuanya full kayu ya? Atau ini? Saya mulai berencana di bulan Juli. Bulan Juli 2023 ya. Langsung September mulai pengerjaan. September, Oktober, November sampai akhir Desember, mungkin awal Januari sudah ini sekitar 6 bulan lah. Sekitar setengah tahun ya, 6 bulan. Bisa selesai seperti ini. Kalau boleh tahu Pak Haji, ini menghabiskan anggaran berapa? Kalau nilai saya juga nggak begitu. Iya. Ini yang penting gini aja, saya mah tadinya pengen punya konsep rumah kayu, kemudian saya juga nggak kebayang tadinya ini kayu berapa dihitung, nggak tadinya, cuma ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan setelahnya ada konsep gambar, kemudian ngobrol ke teman-teman di daerah lain, khususnya di daerah Ciamis, misalkan di daerah Ranca, Raja Desa kan banyak tuh kayu-kayu hutan yang ini kira-kira saya tanya-tanya, sebab kalau saya hitung-hitung kalkulasi per kubik mungkin saya juga sebelumnya agak ini juga, tapi ternyata ada rekanan udah beli pohon kemudian ditebang di kebutuhan ukuran berapa, nah itu jadi saya juga nggak sampai menghitung nilai-nilai itu gitu. Berarti ini untuk pekerja juga mungkin sepaket ya? Paket pekerja ini secara ini sepaket, karena saya tidak, pokoknya ini saya punya gambar semacam ini sampai selesai berapa nilai ya udah saya tebak-tebakan aja lah Pak Haji lah. Cuma ngasih bahan gitu, bahan apa yang diperlukan silahkan saya, dan alhamdulillah sekarang bisa sampai tuntas gitu. Alhamdulillah ya. Ya unik itu Pak Haji, rumah mewah, rumah kayu gitu ya, yang di pinggirnya itu terdapat ya, bisa kita lihat itu ada sungai ya. Sungai Cilutung atau sungai apa ini? Ini sungai mata air Sungai Cilutung sebetulnya. Sungai Cilutung ya. Ini Sungai Cilutung adalah salah satu sungai yang terpanjang, yang jadi catatan atau gambar di provinsi juga ini. Yang di BBWS, dan ini sumber mata airnya mungkin dari Kasturi ini. Gitu ya, termasuk di samping rumah saya yang tadinya ini kebun semua ya, bambu ya. Bambu dan ditebang, dan alhamdulillah pemerintahan desa yang sebelahnya membuat jalan baru, jalan lingkar, dan bisa dimanfaatkan sekarang oleh masyarakat ya. Bahkan nilai tanah juga sekarang udah tinggi. Kalau dulu ini cuma pohon bambu haur kalau istilahnya di sini, kadang-kadang wah udah nggak kebayang seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan kreativitas di pemerintahan desa juga, warga masyarakat kompak akhirnya sepakat untuk membuat jalan link baru di sini, dan alhamdulillah sekarang bisa dimanfaatkan, bahkan sudah bisa dilalu lalang dengan mobil, dan kayaknya di sini juga kelihatan lebih ini, kalau walaupun dulunya ini hanya pinggiran makam, pinggiran sungai yang nggak iniin gitu. Alhamdulillah sekarang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri juga di jalan-jalan itu. Berarti persis banget Pak ya, kalau misalkan keluar itu langsung ke area pemakaman juga ya? Karena ini pas betul samping pemakaman. Samping pemakaman. Saya juga nggak kebayang gimana, tapi alhamdulillah ternyata walaupun misalkan pinggir makam dan sebagainya, malah nambah nyantai, tambahan neten ya, nambah ini, bahkan rekan-rekan juga banyak sini mampir ngopi-ngopi lah, ngobrol-ngobrol gitu, istirahat sambil nyantai di sini. Alhamdulillah nggak ini. Ya oke Pak Haji, mungkin segitu aja ya untuk pertanyaan saya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Amin. Khususnya buat Pak Haji, mungkin buat kita semua. Dan juga bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu ini, banyak misalkan ibu-ibu pengen apa kayak sini nih. Ya di Gazebo ya. Latihan, ya. Kosidah Marawis. Sewaktu-waktu misalkan pengen ibu riungan malam apa gitu di sini, inian hadoran atau gimana lah. Majlisan gitu. Nah, bisa dimanfaatkan, anak-anak juga bisa ada seorang dua orang datang sini sambil ini kan manfaatkan waktu saya ketika waktu luang itu aja. Sip. Alhamdulillah, jadi serba guna ya. Serba guna ya. Oke Pak Haji, terima kasih Pak Haji atas waktunya ya. Sama-sama. Yuk.